banyak. Kalau di kawin silang kan mereka ada. Sebetulnya tidak disarankan untuk kawin silang. Beberapa organisasi kucing internasional juga melarang untuk dikawin silangkan, karena yang sebetulnya menimbulkan alergi pada kita itu bukanlah bulu kucingnya, tapi oh saya udah sering buang kucing ke sini, dengan bangganya dia bilang begitu. Kalau kayak gini udahlah, nanti ku buang lagi tuh, banyak kali di rumah. Saya masih kurang mengerti ini, rekan Sago, jadi sama-sama kita tanya bagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh para pecinta kucing ini. Sebelumnya saya tanya dulu ke Dr. Natalina ini, awalnya terbentuk komunitas cat lovers di Banda Aceh ini gimana? Mungkin bisa diceritakan dulu. Awalnya itu di tahun 2017. Di tahun 2017 ada event Penas waktu itu kan, dan Aceh menjadi tuan rumah. Jadi waktu itu dari panitia Penas itu membuat kontes kucing. Waktu itu belum terbentuk kita. Nah dari situ kita ikut nih. Saya pun waktu itu baru awal-awal mulai merawat kucing dengan serius. Jadi saya ikut di situ. Ketika saya ikut di situ, bertemu dengan teman-teman yang satu hobi, ngobrol, nyambung gitu. Nah, dari situlah kita berlanjut. Karena kalau kita ngobrol sama orang yang nggak sehobi kan nanti jadinya apa ngomong sama kucing apa ini gitu, apa untuk kucing pun kayak gitu. Tapi ketika kita ketemu sama yang satu hobi, satu pikiran gitu, jadi nyambung. Ketika nyambung, berlanjut dengan ngopi. Kemudian kita duduk di belang padang, ajak kucing-kucing, ramai, antusias, masyarakat datang minta foto dan lain sebagainya. Dari situ kita terpikir kenapa kita tidak membentuk satu wadah aja. Jadi wadah ini fungsinya adalah untuk mengedukasi masyarakat juga tentang stigma-stigma negatif tentang kucing, mitos dan faktanya bagaimana. Kemudian juga mungkin banyak di luar sana yang punya masalah, punya problem sama dengan kita. Yang ribut dengan keluarga karena nggak setuju pelihara kucing, yang dibilang macam orang nggak waras ngomong sama kucing gitu, mungkin banyak yang sama seperti kita. Jadi dari situlah akhirnya kita kumpulkan beberapa teman-teman. Waktu itu awalnya kita hanya sekitar 8 orang. Kita membentuk wadah komunitas ini, Cat Lovers Banda Aceh 2017. Kalau sekarang sudah berapa anggotanya? Aduh, kalau sekarang banyak. Banyak ya. Banyak. Salah satunya ada Ibu Anita nih anggotanya. Kenapa bisa suka cinta sama kucing? Atau karena kucingnya cantik? Kalau Miss Anita sendiri, kucing yang dipelihara kucing cantik-cantik atau kucing yang biasa-biasa di rumah? Saya itu sebenarnya kalau dibilang cinta kenapa suka dengan kucing itu udah lama sekali. Dari saya kecil memang saya udah suka kucing, tapi intens saya baru merawat mereka dengan rajin dan katakanlah lebih baik dari yang dulu itu. Memang saya sejak saya bergabung di CLBA saya jumpa dengan dokter kan. Tapi sebelumnya memang saya suka sekali tapi belum begitu memahami pengetahuan tentang kucing, meskipun saya suka itu kucing kampung Pak Mas Yudi. Nah mungkin Pak Mas Yudi sendiri tahu gimana rasa cinta saya. Kita pernah makan bareng, mata saya bengkak, saya nangis 3 hari 3 malam ya. Bengkak, saya datang dokter, jumpa kami buat tutup makannya malam di Pango. Kenapa kucingku mati? Begitu cintanya Coko waktu itu namanya yang mati. Itu dia padahal udah 4 hari loh dokter dia sakit. Cuma saya belum tahu, nggak tahu CLBA sendiri aja gitu, karena memang nggak berani ngomong dengan orang karena kayak dokter bilang tadi mungkin ada image ini apa sih ini kok kelewatan banget ya ngomong sama kucing. Habis itu nangisnya sampai segitunya. Itu baru kucing ya, gimana lagi kalau keluarga gitulah. Jadi ya udahlah, cuma keluarga sendiri yang tahu gitu. Nah jadi gitu, ada event yang pertama di Agustus dikirim dengan keponakan. Kebetulan itu tribute untuk kucing kampung ya dokter. Dia langsung kirim, Bunda, ini kucing Bunda tuh ikutkan tuh. Meskipun kucing kampung, kata dia, adik lihat mereka maksudnya bersih, Bunda rawatnya bagus. Disitulah saya pertama sekali ikut event dan disitu jumpa sama dokter Natalina dan kawan-kawan yang lainnya. Miss Anita waktu itu ngerawatnya kucing kampung? Kucing kampung. Kucing biasa? Yang dilahirkan di atap rumah saya oleh ibunya. Jadi sudah bunyi kita turunkan, dan kita memang nggak mungkin meletakkan mereka di mana-mana, memang langsung hati kita luluh gitu, terenyuh lihat masih umur 7 hari kita rawat mereka, insya Allah sampai sekarang.
Sayangnya hari ini kucingnya nggak dibawa rekan Sago, Iya. tapi nanti video-videonya bisa kita Ada. share ya, kita Bisa. kasih cuplikan-cuplikannya. Oke, dari segi kesehatan sendiri gimana nih dokter? Kita kan ada yang bilang bulu kucing itu bisa menimbulkan berbagai dampak ya. Betul. Nggak apa-apa itu, Betul. dokter. Jadi sesuai dengan tema kita ya pada hari ini ya, sama dengan menjaga kesehatan masyarakat. Jadi hal-hal yang bersih itu juga akan membawa dampak yang positif. Tapi hal-hal yang kotor, tidak baik itu akan memberikan dampak yang negatif juga terhadap kesehatan kita. Terkait bulu kucing yang begini, begitu, itu tadi yang saya bilang ada stigma negatif terhadap kucing, ada mitos, ada faktanya juga. Jadi yang sebetulnya menimbulkan alergi pada kita itu bukanlah bulu kucingnya. Tapi kalau kita lihat habit si kucing, dia suka golek-golek di lantai, di tanah dia main gitu. Terus kita gendong-gendong, mungkin ada bekas-bekas serangga, ada debu yang menempel di bulunya, itulah yang terhirup sama kita. Oke. Tanpa kita sadari kita cium-cium gitu kan. Jadi alergi debu itulah yang nantinya memicu alergi. Produk serangga yang ada di tanah, bercampur dengan kotoran itulah yang nanti akan menimbulkan reaksi alergi pada kita. Oke, bukan dari si bulu si kucingnya Bukan sendiri. dari bulunya, bukan dari bulunya. Ada beberapa penelitian juga yang mengatakan katanya di air liurnya, karena kan kucing punya kebiasaan grooming. Tapi kita juga membaca dari beberapa hadis, kemudian juga ada penelitian lain yang menyatakan bahwa air liur kucing itu steril, jadi bersih, malah boleh untuk wudhu gitu kan. Jadi dari situ aja kita tahu, oh ini bukan dari masalah air liurnya sebetulnya. Yang lebih masuk akal adalah mereka guling-guling di Betul. Tanah. debu, di tanah, di mana main-main. Iya. Makanya kalau kita ada alergi, kan berarti kita tidak boleh memelihara kucingnya. Tapi caranya tadi ya. Ya, kita bersihkan kucingnya. Kalau kita alergi, jangan biarkan kucing kita main keluar, main di tanah. Terus kalau kucing itu di dalam rumah, ya berarti kita harus menyapu, harus ngepel gitu. Kalau ada karpet, kucing suka golek-golek di karpet, bukan berarti nanti yang bikin alerginya kucingnya, tapi kan bulu di karpet Debu di karpet dengan serbuk serangga atau produk serangga. Kucing itu kalau kita nggak kasih dia keluar, misalnya kita lagi pergi nih ke kantor, dia sendiri di rumah, dia mau buang air kecil, buang air besar gimana? Biar nggak kotor rumah. Sama saya, Iya. dokter, sama saya. Iya, dengan yang pengalaman Miss Anita di rumah. Iya, nah kalau dulu kan yang Coko itu dia kan masih main-main di luar, ya mungkin di luar, malam juga bobok malam aja, pagi kita buka dia keluar terus. Tapi kalau yang sekarang memang udah nggak pernah keluar, jadi kita kan sediakan dia kandang. Nah, kandangnya juga di dalam rumah, di bagian belakang, tapi meskipun kedengarannya di belakang tetap Di dalam istimewa rumah. karena dia seperti bagian dari keluarga kan. Nah, jadi di dalam kandang kita sediakan ada litter box ya dokter ya, ada pasirnya. Jadi dia pup sama pipis di situ dan kita nanti ganti pasirnya. Oh, dia memang ada ya. Ada Oke. dijual dan Yang sekarang namanya siapa? ada 3 sekarang. Oh, 3. Nah, yang kampung itu ada Yao, ada Kau, dan ada yang long hair 1. Tapi kalau Chloe itu dia bukan ras dia dokter ya, tetap kucing Dia masuk house cat kucing dog. rumah, kucing rumah tapi dia Berbulu panjang. bulu panjang. Nanti fotonya kita tayang ya. Ya. Cuplikannya. Nah, Siapa jadi tadi namanya? ada Yao, Yo, ada Kau, itu yang kucing kampung. iya, dan Chloe itu yang long hair. Nah, jadi sebenarnya ingin juga menyampaikan gitu kepada mungkin yang dengar ya masyarakat tuh kadang-kadang suka gimana gitu, alah kucing kampung aja pun, jangan seperti itu ya kan. Meskipun kucing kampung tapi dia sudah kita rawat dengan sebaik-baiknya, dan yang di luar juga yang nggak ada tuannya, inilah perlu perhatian kita kan. Setidaknya kita memberi makan, kadang dengan makan dari keadaan dia yang tidak baik dia jadi baik, contohnya jadi sehat. Jadi kalau saya ingin menghimbau gitu juga, janganlah memvonis mereka kucing kampung jelek, disepak-sepak aja kan misalnya. Diskriminasi. Iya, Diusir dari rumah, takut curi ikan. Padahal kucing kampung kami di rumah Oh, cakep-cakep. yang megangnya harus
pakai hand sanitizer Iya, dulu. betul. Harus pakai hand sanitizer Iya. dulu dong. Nggak baru boleh pegang. asal. Iya. Saya ke dokter Natalina lagi nih. Gimana nih perawatan tadi katanya kalau di rumah ada tempat pup, ada yang bisa diganti-ganti. Iya. Itu memang ada khusus ya? Ada khusus. Jadi ada toiletnya sendiri. Dan kucing itu dia kan memang alamiah ya. Dia punya insting, dia akan selalu mengubur kotorannya. Terus dia akan buang kotorannya itu tidak sembarangan. Ketika dia akan mencari tanah atau dia akan mencari pasir. Pasir. Iya. Tanah kenapa dia cari? Ya mungkin inilah memang dia diciptakan demikian. Tanah itu kan dia bisa menetralkan racun, bakteri dan lain sebagainya supaya tidak mengganggu ke manusia. Jadi kalaupun kucing-kucing itu di luar, liar di luar, nggak usah takut dia akan pupnya sembarangan, dia akan buang air kecil sembarangan, dia pasti akan cari tanah, dia akan pasti cari pasir, nanti dia akan kubur. Oke. Ya demikian juga yang di dalam Di rumah. dalam rumah. Cuma kalau yang di dalam rumah sekarang ini sudah ada pabrikannya, pabrikannya. Jadi memang dibuat dengan harum-harum tertentu, ada wangi kopi, Pasirnya wangi itu. Pasirnya. Ya, jadi rumah kita pun ikutan wangi, tidak terganggu dengan bau kotoran dari Itu kucing. sekali dia pup di pasir itu, pasirnya harus dibuang atau Enggak. diganti? Enggak. Gimana? Saya di rumah banyak kucing saya, 60 ekor lebih. Iya. 60. Ya, 60 ekor lebih. Banget. Jadi saya setiap pagi dan setiap sore aja saya bersihkan, kemudian saya buang. Sekarang juga ada yang model baru, lebih hemat lagi. Dia tinggal dibuang ke kloset aja. Jadi Habis itu bisa dipakai lagi dipakai pasirnya. lagi, betul. Bisa dicuci. Ya, lebih hemat. Jadi dalam Oke. 1 bulan itu nggak terlalu boros untuk ke situnya. Malah beberapa teman cat lovers ada yang melatih kucingnya justru buang airnya ke Ke kloset. Kloset. Iya, dan ada bisa. yang melakukan. Ada yang Bisa, ya? iya Oke. bisa. Kalau kita enggak, karena kan nggak mungkin kita biarkan kamar mandi terbuka terus. Kalau mereka Ada ya, 60 kucing di rumah, nanti Sago TV bisa ke sana ngambil video. Dan Bisa dan satu ada episode mulai dari khusus kucing nanti. kampung sampai Iya, yang ras. yang ras. Ada semua. Oke. Kalau misalnya di rumah kayak misalnya kita ada 3 kucing, butuh berapa biayanya tuh? Dokter. Kalau yang sederhana saja, misalnya untuk makan, untuk tempat ganti-ganti kotorannya tadi gitu. Itu nggak ikutan yang baju-bajunya tuh ya nggak usah yang dulu. bikin mahal Ah. aksesorisnya emang. Aksesorisnya yang mahal. Emas 1 mayang berapa sih? Per bulannya? Mau Dapat enggak ya? konversinya ke emas. Dapat enggak ya? Kalau emas 3 juta sekarang. Lebih 1 kurang karena kadang-kadang kita beli RC Iya. juga ya. Iya. Aku nggak mau hitung sih, tapi ala dokter apalagi yang 60 nggak sanggup tanya lagi. Iya, iya. Semoga Allah mudahkan rezekinya nih. Iya, betul. Betul. Karena sebetulnya gini, sekarang juga udah banyak pakan pilihan. Iya. Dari yang harga per kilonya 15.000 sampai kalau kita mau yang paling mahal yang harga per kilonya 170.000 pun ada. Itu Iya. jadi pilihan kita. Iya. Kualitas sama, kualitas bagus. Cuman yang namanya kualitas lebih bagus, di situ ada bahan-bahan tambahan sudah lengkap dengan vitamin semua untuk bulu. Kalau yang biasa-biasa aja mungkin kita harus tambah lagi nanti dengan vitamin untuk bulunya, Jadi untuk dokter imunnya. syukurnya Yau sama kau sama Chloe kan menang. Jadi kan banyak bawa pulang paket. hadiah. Ada yang besar, Iya. ada yang kitten, ada yang kaleng. Jadi memang bulan ini mama agak hemat. Betul. Nanti kalau ini udah habis baru mulai beli lagi. Ya banyak kemarin. Itu keuntungan event kan. Oke. Kebetulan menang, dapat paket makanan. Iya. Tempat makannya kebetulan 3 menang, satu seorang kan. Memang. Oke. Jadi ada event ya dibuat oleh Cat Lovers Banda Aceh ini, eventnya apa saja? Berapa lama sekali, dokter? Kalau event kita rutin tahunan. Sejak dibentuk 2017 itu langsung kita buat kayak pelatihan dasar bagaimana merawat kucing, bagaimana memandikan kucing itu, dan itu menjadi rutinitas kita setiap tahun, agenda setiap tahun. Waktu COVID pun tidak menghalangi kita untuk tetap membuat event. Kita buat event tapi secara online. Itu termasuk kontes-kontesnya juga kita buat secara online. Oke. Jadi sampai sekarang masih ada. Tujuan event itu sebetulnya
goal akhirnya adalah silaturahmi, karena di situ nanti akan terjaring orang-orang baru yang cinta kucing. Inilah sefrekuensi gitu kan. Satu halaman kalau Iya. istilah sekarang. Punya nasib yang sama dengan Iya. kita gitu. Tapi yang lainnya lagi adalah sebetulnya kita mau mengajarkan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat. Kenapa kucing itu menjadi salah satu hewan yang menjadi hewan kesayangan Nabi. Di situ ada bersih dan kita pun banyak dapat pembelajaran dari kucing ini. Contoh belajar ikhlas, belajar sabar, kayak gitu. Kemudian kucing juga banyak membantu kita sebagai anti stres. Ketika kita lagi pulang kerja suntuk misalnya dengan pikiran kacau kan. Bener lah, jadi healing ya dokter. Betul. Jadi kita para cat lovers ini nggak perlu healing jauh-jauh kemana-kemana gitu. Cukup pulang ke rumah main sama mereka, itu sudah meredakan stres kita. Nanti yang mereka tahu ya, nanti kita pulang capek pijit-pijit kayak gitu, manja-manja. Dia kukunya nggak bahaya? Kita potong. Kalau abang Raja emang udah diajarin sama dokter, angkat kaki kiri, Iya. tahu dia angkat kaki kanan, tahan, nanti ada videonya. Iya. Kalau Bu Anita pernah kena cakar kucing? Nah itulah kalau udah dibilang, ada yang bilang gini sama saya, ini saya jawabnya gini dulu. Ada yang bilang gini sama saya nggak mau pelihara kucing karena pupnya tuh bau, kukunya berarti bukan cat lovers, ya kan? Karena kalau cat lovers nggak bilang lagi pupnya tuh bau, udah tahu seperti apa cara menanganinya kan. Kemudian udah tahu kukunya, sebab itulah kita rutin potong ya. Potong kuku. Ada guntingnya, kita potong. Nah walaupun meski kita potong, yang namanya juga binatang kesayangan, kadang bercanda dengan kita, kena juga. Kayaknya udah nggak sakit lagi lah. Udah biasa aja. Kalau buat kita itu justru kayak tato cat lovers. Nah, gitu. Oke. Dalam waktu dekat ini mau ada event apa nih? Kalau dalam waktu dekat ini kita nanti setelah puasa, puasa kita ada. Dalam bulan puasa tapi ada. bukan event ada. Apa dokter? Bukan, lebih ke street feeding ya. Street feeding, kemudian juga bagi-bagi takjil. Jadi lebih ke ini aja. Street feeding itu gimana maksudnya? Street feeding memberi makan kucing-kucing jalanan. Jadi komunitasnya dari gabung. kita yang sediakan makanannya dokter ya. Karena kan di Aceh nih, selama bulan Ramadan kedai makan, kedai kopi itu kan tutup. Yang biasanya kucing-kucing nongkrong di situ dapat makan. Betul. Ini kan tidak dapat sama sekali. Sementara jam makan kucing itu sehari dia makan bisa bolak-balik sampai dengan 12 kali. Jadi kita tidak mampu memberi makan mereka balik lagi 12 kali. Dan yang namanya kucing ketika kita taruh di satu titik di situ, maka dia akan tahu kalau cari makan ke situ, dia akan terus ke situ gitu. Itulah kecerdasannya. Jadi yang kita pikirkan adalah hari ini kita bisa datang, kita kasih di satu titik ini. Nanti besok kita nggak bisa datang, tapi mereka akan datang ke situ. Mereka akan nunggu mana makananku gitu. Nah makanya kan, dari situlah kita timbul ide untuk membuat pipa tempat makan kucing yang kita letakkan di tempat-tempat umum. Jadi nanti kucing itu tahu bahwa di situ kalau saya lapar mau cari makan, situlah titiknya. Kesitulah titiknya. Jadi ada tabung kita buat itu untuk tempat makanan dan tempat minum. Mengenai kekerasan pada kucing, cat lovers ini juga salah satu yang sering menemukan kasus-kasus ya. Mungkin dokter bisa ceritakan selama ini kasus-kasus seperti apa yang ditemukan? Ya, jadi kita cat lovers Banda Aceh ini bukan hanya untuk kucing-kucing yang kita rawat saja, tapi kita intens juga, fokus juga pada kucing-kucing jalanan. Karena nasib mereka lebih miris dibandingkan dengan kucing-kucing yang di rumah kita. Yang di jalanan ini bukan hanya mereka harus menanggung cuaca, panas, hujan, dan kelaparan, tapi juga mereka kadang-kadang mendapatkan siksaan dari manusia, penganiayaan gitu. Itu yang sebetulnya kita sangat sayangkan. Maka waktu
sekitar awal tahun 2023 ini kami melakukan audiensi dengan Kapolresta Banda Aceh. Saat itu juga ada Kasat Reskrimnya dan Kasibimasnya sama Propamnya juga, Provosnya. Dihadirkan oleh Pak Kapolres. Nah, di situ disampaikan, kami juga menyampaikan unek-unek nih. Banyak sudah kucing-kucing yang kita temui di jalanan yang menjadi korban penganiayaan. Apapun itu ceritanya, apapun latar belakangnya, kami betul-betul tidak suka dibuat seperti itu gitu. Jadi mendapat respon yang baik juga dan memang sudah ada undang-undangnya itu. Sudah. Kita nggak bisa nggak boleh ya. Nggak boleh. KUHP iya. Iya. Termasuk di situ bukan hanya menyakiti, tetapi juga menelantarkan. Misal kita memelihara, tapi kita tidak merawat dengan baik, hanya dikandangkan, tidak diberi makan, kita bisa laporkan kalau kita dapat kejadian seperti itu. Atau misalnya kandangnya tidak layak. Seperti contohnya misalnya dia banyak menampung kucing-kucing jalanan. Sekarang kan banyak yang covernya itu open donasi gitu kan. Jadi dia penuhi rumahnya dengan kucing, jadi tidak melihat lagi kesejahteraannya, sisi kesehatannya juga tidak. Uang donasi tidak diberikan untuk makan mereka, untuk kesejahteraan mereka. Itu juga bisa dilapor. Itu juga kita bisa laporkan gitu. Nah, yang banyak kejadian sekarang ini penganiayaan. Ada contoh-contohnya, dokter? Ada contoh-contohnya. Sama saya sekarang ini ada 3 yang sedang saya rawat. Yang satu dia masih bertahan. Kepalanya kena tebas benda tajam sampai berlubang di tengkorak kepalanya ini, kemudian di leher sebelah kirinya juga ada luka bekas tusukan gitu. Jadi waktu saya temukan memang dia tidak berdaya sama sekali, miris kita lihatnya, kita bersihkan luka di kepalanya karena kan memang tertutup hitam, mengering gitu, darah mengering. Kan kita nggak tahu nih lukanya kayak apa, jadi nggak pernah terpikir bahwa itu kena tebasan parang. Ya, ketika dibersihkan gitu air matanya mengalir, terus kucingnya masih kecil, jadi apalah yang udah dia buat gitu kan, kita berpikir gitu apa sampai orang kok menganiaya dia seperti itu. Ketika dibersihkan itulah terlihat bekas benda tajam. Jadi ini udah nggak ada kulit kepalanya, ini dari telinga sini sampai putus, dengan ya dan sampai kelopak matanya juga. Jadi di sininya berlubang, kemudian di sininya juga luka tusuk, terus keluar cairan dengan nanah dan berbau juga. Kemudian di situ kita rawat, dirawat oleh salah satu dokter hewan juga selama 2 bulan perawatan, dijahit, tapi memang tidak bisa menutup karena kulit yang hilangnya juga banyak, dan sampai saat ini dia nggak bisa tutup mata kalau tidur karena udah kena ininya kelopak matanya. Iya. Itu seharusnya kalau memang mau ngusir jangan sampai seperti itu. Betul. Atau katakanlah dia nyuri makanan, dia kan karena lapar. Iya. Kalau kita punya ikan di meja banyak, paling yang dia ambil 1. Setelah itu dia akan udah kenyang, dia akan pergi kemana? Biarkanlah. Mungkin itu ada rezekinya dia di situ, ada jatahnya dia di situ yang dititipkan ke kita. Jangan disakiti gitu. Kemudian ada juga yang punggungnya memang sudah berlubang, kayak bekas benda tajam juga gitu kan. Pernah ketemu juga? Ada sama saya juga kucingnya, tapi itu alhamdulillah udah sembuh. Kemudian yang keempat jari kakinya diikat pakai karet, pakai lakban, lehernya pun sepertinya kena pukulan benda tumpul, karena jadi nggak bisa kaku gitu aja gitu. Jadi dia nggak bisa gerakan lehernya. Cuma seminggu kemudian kucingnya mati kalau itu nggak selamat. Jadi karet ikat itu diikatkan di kaki dia, dia kan nggak bisa ngelepasin. Betul. Ya. Jadi semakin dan kucingnya mati, besar, pembuluh darah mati, akhirnya yang kaki-kakinya ini mati. Ada juga yang bertahan hidup, tapi ya memang kakinya udah putus, dengan sendirinya karena nggak ada aliran darah, jaringan ini akan mati kan. Apa mungkin iseng juga ini pelakunya? Bisa jadi iseng, bisa jadi juga mainan anak-anak. Makanya kita di Cat Lovers juga mengedukasi para orang tua nih. Kan ada anak-anak yang lucu, pengen kucing, minta kucing gitu kan. Terus orang tuanya karena lihat anaknya suka ini,
adopt, tapi saya mau carinya kucingnya yang kecil buat teman anak saya. Itu bukan ini. Kalau untuk anak lebih bagus belikan boneka aja. Kita akan bilangnya kayak begitu. Karena ini makhluk hidup, bukan mainan gitu. Tiba-tiba dipasangnya karet nanti di kaki Iya, kayak tadi kita ya. nggak tahu. Itu pun bukan salah anak kan, berarti salah orang dewasanya. Banyak kasus-kasus penganiayaan seperti itu yang kita dapatkan. Maka dari situlah akhirnya kita audiensi dengan Polresta Banda Aceh dan mendapat respon positif. Kemudian sekarang juga kita bekerja sama untuk mensosialisasikan. Kalau kita nggak enak laporin tetangga misalnya mengiksa kucing, gimana caranya? Kita bisa lapor sama Babin Kamtibmas di tingkat paling rendah. Kan ada Babin Kamtibmas di tiap kampung. Kita laporkan, kita sampaikan. Nanti biarkan mereka yang akan memberikan semacam edukasi kepada masyarakatnya, itu kepada tetangga kita gitu. Tapi kalau edukasi dan pembinaan, tapi kalau tidak bisa diberikan edukasi dan pembinaan juga dan memang sudah melampaui batas, ya itu bisa diambil aja hewannya, kemudian nanti diserahkan ke siapa yang akan bertanggung jawab selanjutnya. Jadi salah satu kegiatan Cat Lovers ini bukan hanya dengan kucing-kucing yang cantik-cantik wangi saja ya, tapi juga melihat kucing-kucing yang kalau ada dokter saya memang kena lihat siksa. sendiri. Itu kadang ada yang dibuang, Pak Mas Yudi, ada yang 4. Kemarin baru bawa pulang dari pasar Al-Mahira. Belum buka mata, 5 ekor. Masya Allah. Baru lahir dibuang orang ke pasar. Dan yang lucunya gini, waktu kami pasang feeding pipe di pasar Al-Mahira Lamdingin situ, jadi ada ibu-ibu yang apa tuh katanya gitu kan. Oh, ini buat tempat makan kucing. Oh, saya udah sering buang kucing ke sini. Dengan bangganya dia bilang begitu. Kalau kayak gini udahlah nanti kubuang lagi tuh, banyak kali di rumah kayak gitu. Ya, harusnya padahal jangan kayak gitu iya, lah ya. Sebetulnya kita kan di situ ini, tapi ya begitu, karena itulah karena mungkin ya tidak begitu paham ya. Jadi ya banggalah bilang ini saya buang sini. Karena menganggap itu kan cuma kucing, nggak penting. Betul. Tapi dia nggak tahu di pasar itu nanti kayak kemarin kita banyak jumpa kucing yang sakit. Betul, dan itu dampaknya untuk kesehatan masyarakat penyakit penyakit kulitnya kan bisa menular ke kita juga. Kadang-kadang sering juga nih dokter saya kalau misalnya pergi ke kafe-kafe, pergi di warung-warung kan Pak Mas Yudi, kadang kan ada kucing, ada datang keluarga bawa anaknya, kan orang tua juga diam aja gitu, pas lihat anaknya ambil kucing di ekornya gini, ditenteng, saya bilang, nak jangan, saya yang bilang, jangan sayang ya, sakit dia, turunkan. Orang tuanya nggak apa-apa, diam aja gitu, nggak ngelarang anaknya gitu. Maka saya kebetulan kadang-kadang ada beberapa kali saya ingatkan dia, nak jangan sayang ya, dia sakit, diturunkan karena anak itu saya elus gitu ya kucingnya, udah pergi biar kucingnya main di sini, di ekor di gini mana orang tuanya diem aja tapi nanti anaknya digigit dicakar udah salah kucing. Saya lihat orang tuanya kok diem aja lihat anaknya gituin kucing, maksudnya sebenarnya harusnya dari sejak dini kan kita ajarkan, itulah supaya tumbuh itu tadi sebenarnya yang tujuan saya. Rasa cinta dia, peduli lingkungan, peduli terhadap hewan. Dari kecil ya. Iya. Baik, kalau mau bergabung dengan komunitas Cat Lovers ini gimana syaratnya? Nggak ada syarat. Punya ada kucing nggak ada iuran. Siapa saja boleh. Yang penting dia punya kepedulian terhadap kucing. Kemudian di sini kita komunitas. Komunitas itu yang namanya lebih ke arah kerja relawan ya, volunteer gitu. Jadi memang kita tidak mencari keuntungan di situ, kita tidak mencari uang di situ gitu, tapi kita sama-sama gimana ya, seperti memperjuangkan nasib si kucing-kucing inilah gitu, secara sukarela. Kucing itu ada 2 nyawa ya? 9 maksudnya itu kadang-kadang dari atap lompat ke bawah, kita pikir udah patah, nggak patah, kadang-kadang kita ternyata pikir udah mati lagi. Udah lari mana dia, udah lari lagi. Ya, ini di rumah saya, mungkin di rumah para pemirsa Sago TV juga ya biasanya tiba-tiba ada kucing melahirkan. Nah kemarin baru seminggu yang lalu 5 anaknya. Anak saya yang kecil ada yang suka kucing. Kalau saya baru tahu nih, masih biasa-biasa aja. Jadi dari anak kucing yang 5 itu sekarang dibawanya ke kota. Kebetulan di rumah ada anak kos. Anak kos ini sering
nggak suka gitu. Jadi anak kucing yang 5 ini dipindah-pindahkan oleh ibunya. Ya. Padahal anak saya yang kecil udah taruh di satu kotak, udah ditaruhnya kain. Tapi mahasiswa kos kan kadang suka takut. Ya? Iya, jadinya kucingnya itu anaknya dibawa-bawa gitu. Pindah-pindah. Nah, pindah-pindah. Kira-kira ada saran nggak gimana bagusnya dokter kalau ketemu dengan kucing kayak gitu di rumah? Iya, mereka si induk pasti akan cari tempat yang aman ya. Tapi sebetulnya resiko dipindah-pindahin nanti tercecer di mana anaknya. Akhirnya nanti mati satu persatu sih. Karena dia ambil dulu satu Iya, bawa, bawa. yang di sini nanti udah kemana jalan ya Iya, sih. nanti dia balik cari nggak ada, udah dia tinggal ya balik lagi cari yang ini anak yang pertamanya itu gitu. Jadi sebetulnya kan kalau kami kita selalu ada kandang di rumah, jadi biar si induknya pun akan merasa aman, nyusui anak-anaknya di situ, sampai nanti anak-anaknya besar, induknya juga kita akan lepaskan kembali. Oh, jadi kita taruh aja kandang. Iya, taruh dalam kandang situ aja. Tanda kandang tuh gimana? Karena kami udah taruh kayak kardus gitu, kayak dia nggak nyaman di situ, nggak mau dia. Karena dia terbuka. merasa terancam. Oh. Tapi kalau kandangnya tertutup, dia tahu tertutup gitu kan, dia pun akan merasa aman, nyaman di situ. Diam aja dia nyusuin. Fokus dia hanya nyusui anak. Makan dia nggak perlu cari lagi. Kita siapkan makannya dalam kandang. Terus ada litter boxnya tadi, toiletnya juga kita letakkan di dalam situ. Udah sampai dia nyusuin anak-anaknya sampai anak-anaknya besar, baru silakan. Anak-anaknya itu cuma nyusu aja sampai berapa? Sampai umur berapa? 2 bulan. 2 bulan itu 2 dia bulan. nggak makan apa-apa. Enggak, tapi anak-anak kucing ini, bayi-bayi kucing ini umur 3 minggu, dia udah mulai jalan-jalan, dia belajar dari induknya. Nanti kalau induknya buang kotoran di litter box, dia akan ikut. Jadi dia akan ikut, dia akan belajar dari induknya. Nanti kalau induknya makan, dia pun akan perhatikan, oh itu makan, itu cara makannya begini-begini. Dia akan ikut makan. Jadi kalau usia 3 minggu sampai 4 minggu, itu adalah periode mereka belajar. Biasanya udah umur 4 minggu ke sana, dia tuh cuma ngempeng aja sama induknya, cari hangat, manja-manja. Tapi dia udah pinter makan sendiri. Oke, dokter, jenis-jenis kucing gimana dokter? Saya tahunya kucing kampung aja. Kalau yang bulu panjang-panjang itu peranakan ya? Ya, kalau yang sebetulnya ras kucing itu di dunia ada lebih dari 150 ras kucing. Tapi yang masuk ke Indonesia ini baru sekitar 20 ras kucing. Dan untuk di Aceh sendiri baru sekitar 8 ras yang sudah ada. Itu. Jadi mulai dari yang bulunya panjang itu Persia, kemudian ragdoll, ada yang bulunya semi panjang itu ada Maine Coon, American Curl, Turkish Angora, ada yang bulunya pendek, Bengal, British Shorthair, Somali, kemudian Siamese itu. Ada yang tidak berbulu atau bulunya keriting kayak Sphinx, Cornish Macam-macam Rex, Devon Rex, banyak. Kalau di kawin silang kan mereka ada? Sebetulnya tidak disarankan untuk kawin silang. Beberapa organisasi kucing internasional juga melarang untuk dikawin silangkan karena menjadi satu potensi menimbulkan cacat gitu. genetik. Iya, jadi setiap ras ini dia mempunyai spesifiknya dan mempunyai penyakit genetik sendiri. Jadi ketika nanti kita silangkan dengan yang lain, maka genetik dari sini akan kumpul, genetik sini juga akan berkumpul di anakan ini. Jadi akhirnya nanti anakan-anakannya udah nggak jelas lagi. Kemudian juga dari sisi karakternya, contoh misalnya kalau Persia bawaannya tenang, kalem gitu kan, dia memang betul-betul kucing rumahan, dia manja. Terus kalau sama Bengal, contohnya Bengal itu aktif, sangat aktif, dia bisa lompat tinggi, lari sana sini, pokoknya perabotan di rumah nggak aman kalau ada kucing Bengal gitu. Nah kemudian kita kawinkan silang, maka anaknya ini yang tidak akan membawa karakter Persia yang kalem, tidak juga membawa karakter Bengal yang aktif. Tapi pada akhirnya dia mempunyai defense mekanismenya lebih rendah dibandingkan dengan yang ras-ras aslinya itu. Begitu. Itu sangat disayangkan. Jadi tidak disarankan, tidak dibolehkan. Termasuk dengan kucing kampung. Banyak orang yang ngarep saya cuma punya kucing kampung. Cobalah kucing kampungnya kawinin sama bulu panjang biar nanti saya nggak usah adopt bulu panjang, dapat kucing bulu panjang.
Itu salah. Salah ya. Salah. Oke. Kucing-kucing bulu pendek short hair ini itu adalah gen dominan. Jadi kalaupun dia dikawinkan dengan kucing berbulu panjang, sepanjang apapun bulu Tetap kucing dominan. itu tetap gen dominan yang muncul yaitu short Bulu hair. pendek. Itu tetap bulu pendek yang lahirnya. Oke. Kalau kucing Bu Anita di rumah tahu nggak bapaknya yang mana? Oh, nggak tahu karena Po itu warnanya putih kuning yang udah mati. Yao juga kayak kaos kaki ya, putih kuning Iya. sedikit. Nah terus Mamanya, induknya? kau hitam putih satu induk. Nah coba bayangin tuh, kalau Po sama Yao oke lah dekat-dekatan ya dokter ya, putih sama kuning. Kalau misalnya si kau udah hitam putih, ya coba dari mana? Berarti Mamanya bapaknya. juga. Tuh, bapaknya berarti ada mungkin si abu-abu. Kalau putih. induknya tadi hitam. Kalau 3 warna, putih, kayak putih, kuning, sama ada hitam gitu. Oke. Makanya, Ya mau bersin tapi nggak. ya. Jadi apa nih himbauan dokter untuk masyarakat luas seperti saya juga yang belum mengerti banyak tentang kucing, tapi di rumah banyak kucing gitu. Apa yang bisa kita perbuat ya? Kira-kira. Kalau dari saya, kalau kita tidak suka kucing, jangan pernah kita mempunyai pikiran membuang kucing ke pasar. Sekarang orang banyak membuang kucing ke pasar dengan asumsi bahwa di pasar banyak makanan, ada ikan. Kucing tidak akan makan itu, tidak makan ikan. Yang ada nanti kalau dia kelaparan, maka dia terpaksa makan dari jeroan ikan yang dibuang, insang yang dibuang, atau enggak di pasar daging misalkan, dia akan makan jeroan, dia akan makan yang berdarah-darah Yang segar. kotor-kotor. Sementara kita tahu bahwa darah itu adalah media yang sangat baik untuk berkembang biaknya bakteri. Kemudian di jeroan-jeroan itu yang sudah terkontaminasi banyak juga parasit di situ. Akhirnya kucing karena lapar dia akan makan itu. Bakteri dan parasit yang berbahaya bagi tubuhnya itu akan masuk dengan makanan itu. Nah, kalaulah kucing itu melalui seleksi alam dia lolos, dia hidup survive, maka nanti yang kita takutkan adalah kotoran kucing tersebut. Kan pastinya dia habis makan dia pasti akan buang kotoran. Di pasar dia nggak tahu dia akan cari pasir, cari mana, pokoknya dia buang kotoran di situ. Parasit, bakteri yang tertelan bersama makanan tadi itu akan juga keluar melalui kotorannya. Pasar adalah tempat kerumunan orang. Kita juga aktivitas kita banyak di situ. Nah, parasit dalam kotoran itu tadi dapat menyebar. Bukan hanya di tanah, tapi juga melalui udara, melalui kontak kita nggak sengaja kita pegang tembok atau apa, maka bakteri dan parasit itu akan berpindah juga ke manusia. Jadi bukan satu hal yang baik membuang kucing ke pasar. Sama saja dengan membunuhnya, sama saja juga dengan kita akan menyambungkan rantai penularan penyakit dari hewan ke manusia. Itu juga berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Betul. Contohnya gini, salah satunya adalah toksoplasma. Toksoplasma pada kucing itu ada di kotoran kucing. Dan toksoplasma ini jika kena ke manusia, kena ke wanita misalnya kan, dia akan kesulitan mempunyai keturunan. Makanya yang dibilang jangan piara kucing, nanti nggak bisa punya anak gitu. Sebetulnya bukan kucingnya, tapi kotoran yang mengandung parasit toksoplasma. Dari mana kucing itu dapat toksoplasma? Ya kalau makanannya seperti tadi, sampah-sampah yang nggak jelas, terus udah gitu juga jeroan-jeroan yang dibuang, pokoknya memang buangan itu, nah nanti akan berbalik ke manusia gitu. Jadi gimana caranya kalau kita mau menghindari jangan sampai kita kena toksoplasma, bukan kucingnya yang salah. Ada peran kita juga di situ. Sebetulnya makanan kucing yang paling sehat gimana, dokter? Yang paling jahat? Yang paling sehat. Oh, paling sehat. Makanan kucing yang paling sehat kalau sekarang kita sudah ada pabrikan, makanan pabrikan. Atau kita bisa juga homemade. Tapi kalau homemade itu kalau kita pelihara di rumah. Tapi kalau kita yang di luar, kayak kemarin juga kegiatan dari komunitas kita ya, memasang tempat makanan di pasar. Dan nanti itu kita akan secara reguler mengisi kembali yang pipa feeding pipe tadi kita bilang. Nah, itulah sebagai salah satu
cara dari kita untuk meminimalisir penularan penyakit di pasar. Kita nggak bisa menyetop orang jangan buang kucing ke pasar, jangan buang kucing ke pasar gitu kan. Tapi kita bisa memutus rantai penularan penyakitnya ya dengan cara seperti menyediakan itu. makanan itu tadi yang Nanti feeding kita pipe. edukasi di pasar. Kebetulan sore ini juga kami ada jadwal ke pasar dengan dokter-dokter hewan. Itu akan memeriksa kucing-kucing yang ada di pasar itu secara sampling. Nanti bagaimana hasilnya ini ya mungkin kita akan bisa audiensi atau advokasi pihak-pihak lain yang lebih mungkin punya lebih power dibandingkan kita gitu kan. Kalau saya di rumah misalnya kasih makan ikan untuk kucing, itu bagusnya ikan yang sudah dimasak atau yang belum masak? Wajib masak. Yang sudah dimasak wajib ya. direbus. Jangan yang berdarah. Direbus, tidak boleh digoreng, jangan dikasih garam dan lain-lain. Cukup ikan rebus aja, terus udah disuir-suir gitu aja. Kasih dia dengan nasi. Nasi tidak disarankan. Yang membuat kotoran kucing Karena bau adalah nasi. banyak gitu. dari masyarakat ini memang nggak, maksudnya mereka berpikir bahwa nasi itu bagus Bagus untuk untuk kucing. Padahal Yang ya, bikin kotorannya bau itu adalah karena kucing nggak punya enzim pencerna karbohidrat. dulu saya pun gitu kasih nasi waktu mereka. Sekarang pas sudah gabung, ya Allah, dulu aku kasih nasi kucing aku. Baru itu sambilan belajar terus kan. Ya Allah, orang ini dulu waktu kecil lahap ya sampai berebut-rebut nggak boleh makan. Nggak, habis itu sekarang nggak saya ini terus. Selain makanan pabrikan di rumah Bu Anita kasih makanan apa? Biasanya saya rebus ayamnya, Ayam? nanti Ayam mau juga dia ya? saya blender biar halus lagi karena Oh. itu mungkin karena pengaruh di rumah udah manja. Kadang-kadang segede ini aja kita potong nggak mau, mesti kita suwir. Nah, jadi saya blender, saya campur dengan makanan basahnya dokter kan. Nah, kalau ada juga dry foodnya, makanan keringnya, itu yang dokter bilang dari pabrikan. Gitu. Baik. Jadi kalau untuk kita pemula harus banyak belajar dulu. Iya betul. Dokter ya. Makanya nggak punya kucing pun boleh gabung. Kita belajar dulu sampai memantapkan hati untuk bisa memelihara dan merawatnya. Karena itu komitmen seumur hidup kucingnya atau hidup kitanya. Oke. Baik, terima kasih dokter, bermanfaat sekali. Bu Anita juga sudah bagi pengalamannya dalam memelihara kucing ya. Apalagi kucing ini maksudnya di rumah kita boleh ya, nggak seperti kalau orang muslim, kalau anjing kan nggak boleh ya. Betul. Kalau kucing ini boleh ya. Jadi pelipulara ya, menyenangkan kalau hati. bagi kami ya banget. Reda stres. Iya. Baik, terima kasih dokter, terima kasih rekan Sago, terima kasih Bu Anita. Jangan lupa untuk komen, share videonya, like and subscribe supaya viewersnya bertambah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.